Para pemimpin zalim tidak takut kepada Tuhan. Mengapa mereka zalim? Karena mereka telah berbuat aniaya. Aniaya adalah zalim. Zalim adalah meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan lawan katanya zalim adalah adil. Adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Sedangkan zalim adalah meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itulah disebut zalim, disebut aniaya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa pada saat ini Indonesia ini banyak sekali orang yang cerdas intelektualitasnya saja, tetapi jarang sekali orang yang cerdas spiritualnya. Oleh sebab itulah mari kita asah kecerdasan dua hal ini. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, dan yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Karena kalau hanya kecerdasan intelektual saja, maka orang-orang Israel itu sangat cerdas intelektualitasnya. Pikiran mereka cerdas, tetapi kosong melompong mereka ini di dalam spiritualnya. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus mulai bisa mengimbangkan antara kecerdasan intelektual dan juga sekaligus kecerdasan spiritual, agar rakyat Indonesia tidak mudah terombang-ambing. Coba kita lihat sekarang ini, banyak sekali politikus-politikus yang sudah lepas idealismenya, yang dulunya dihujat menjadi musuh, dihujat, dihina, diremehkan, dicaci maki di mana-mana. Tetapi saat ini kita lihat mereka bermesraan, bergandeng tangan. Ini nggak ada idealisme sama sekali, sehingga antara hak dengan batil sudah tercampur baur. Yang dulunya teman menjadi musuh, yang dulunya musuh sekarang menjadi teman, sangat mesra. Enggak ada idealisme tentang kebenaran. Oleh sebab itulah mari perhatikan, mengapa sih pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini masih banyak yang zalim. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami sebangsa setanah air Indonesia. Pemimpin kita alhamdulillah mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Soeharto dan seterusnya sampai sekarang beragama Islam. Ingat, ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, orang Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak ustadznya, bahkan banyak ulama dan kiainya. Namun dia sejak kecil sampai dewasa tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar, benar dan fasih. Maka dia adalah orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Jadi dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia tidak mencintai dan tidak menyayangi dirinya sendiri agar memahami surat-surat cinta dari Tuhannya. Pertanyaannya, jika dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, apakah dia bisa berbuat adil kepada banyak orang? Sedangkan banyak sekali orang Islam yang alim, yang fasih, yang faham ilmu agama Islam. Ini sudah alim, sudah baik, sudah faham ilmu agama Islam saja, belum tentu mampu berbuat adil kepada banyak orang. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang selama ini sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Punya mata tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sedangkan dia Islam sejak kecil. Jangankan membaca Al-Quranul Karim dengan fasih, lah kita lihat sajalah, baru membaca salam saja, Masya Allah, Masya Allah. Ini menjadi barometer, ini menjadi tolok ukur. Kalau presiden-presiden kita melakukan kunjungan ke luar negeri, terutama ke daerah-daerah Timur Tengah, ke negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka presiden kita itu menjadi tolok ukur, menjadi barometer. Oh, ternyata presiden Indonesia ngucap salamnya aja begitu. Lah, lalu bagaimana bisa memetik ayat-ayat Al-Quranul Karim?
Lalu bagaimana bisa memetik hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itulah, mari wahai seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Indonesia yang beragama Islam, mari kita mencintai agama kita. Apakah agama kita ini hanya semanis bibir saja, hanya sebagai pemanis bibir saja, abang-abang lambi doang, hanya abang-abang lambi? Seolah-olah kita beragama ini terpaksa, sehingga negara kita ini diuji oleh Allah, pemimpin-pemimpinnya berbuat zalim kepada dirinya mereka sendiri. Ya contoh, kalau seandainya nikah sadar, oh saya kan beragama Islam, sedangkan di Indonesia ini udah nggak terhitung jumlah ustadz, jumlah ulama dan kiai. Saya akan memiliki waktu, mengkhususkan waktu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau misalnya seminggu sekali, mendatangi para ustadz untuk mengkaji ilmunya Allah, ilmu Al-Quran dan hadis. Bisa-bisa pemimpin kita bisa mendatangkan para ulama dan kiai. Tetapi para ulama dan kiai itu tidak hanya dijadikan sebagai bemper untuk mendukung politiknya saja, tidak, untuk mendukung kekuasaannya saja, tidak. Tetapi para ulama dan kiai didatangkan itu agar dia bisa belajar ilmu agama dengan baik. Itulah pemimpin-pemimpin yang berbuat adil kepada dirinya sendiri, sehingga dia mampu memberikan teladan, contoh kepada rakyatnya. Dia mampu memberikan contoh teladan kepada rakyatnya. Dia sendiri saja sebagai seorang presiden mampu belajar ilmu agama dengan baik. Setiap hari dia belajar ngaji kepada ustadz. Kalau misalnya nggak sempat, ya seminggu sekali. Masa nggak sempat? Sebulan sekali, masa nggak sempat? Masya Allah kalau nggak sempat. Coba kita lihatlah seorang pemimpin-pemimpin yang benar-benar adil, arif, bijaksana. Mereka adil kepada dirinya mereka sendiri. Kalau mereka beragama Islam, mereka akan memompa dirinya sendiri untuk memahami Al-Quranul Karim, memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, diaplikasikan, diamalkan setiap hari. Nah pertanyaannya, aneh kalau pemimpin-pemimpin kita saat ini sudah beragama Islam sejak kecil, tetapi Masya Allah, seolah-olah agama Islam itu menjadi paksaan begitu, nggak merasa bangga. Itulah orang-orang zalim. Sedangkan banyak sekali orang-orang Islam yang faham ilmu agama, yang soleh, itu saja belum tentu bisa berbuat adil kepada banyak orang. Apalagi orang-orang yang selama ini mendolimi dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, mari kita bangkit. Kita cambuk diri kita masing-masing untuk mencintai diri kita masing-masing, untuk menyayangi diri kita masing-masing. Allah Jalla Jalaluhu sudah mengirimkan surat cinta kepada kita. Surat cintanya itu mulai dari surat Al-Fatihah. Kita pelajari surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita pahami maksudnya, tafsirnya. Allah sudah mengirimkan surat cinta kepada kita berupa surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 lebih ini ayatnya. Kemudian surat Al-Imran 200 ayat. Nah itulah surat-surat cintanya Allah, sampai kepada surat An-Nas. Dan di Indonesia aneh, surat cintanya Allah itu kalau bisa dibuang, nggak usah dipakai, nggak usah. Kalau bisa agama dijauhkan dari pemerintahan. Kalau bisa para ulama, para kiai disingkirkan dari pemerintahan. Kalau mereka dipakai, ya hanya dipakai untuk mendukung kedudukan mereka, kekuasaan mereka. Mereka tidak akan mau mengkaji ilmu Islam dengan baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini adalah kehancuran. Tetapi kita yakin sebentar lagi Indonesia akan dipimpin oleh wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang menjadi wali Allah, yang takutnya kepada Allah, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju, religius, menjadi rakyat dan bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Amin, amin, Allahumma amin.